Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah kebudayaan Islam yang terkhusus pada materi Daulah Umayyah atau Dinasti Umayyah. Nah, mohon teman-teman untuk menyimak penjelasan dari kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Muhammad Lutfi Darmawan. Yang kedua, Muhammad Iqbal Jamaluddin. Yang ketiga, Hindun Nafidatul Jannah. Kemudian, dalam pembahasan siang hari ini, kami membuat peta konsep atau mind mapping atau batasan masalah yang akan dibahas pada diskusi siang hari ini. Yang pertama terkait sejarah berdirinya dinasti Umayyah, kemudian khalifah-khalifahnya, kemudian perkembangan peradaban dalam segala bidang, baik itu sosial, budaya, politik, pendidikan, dan faktor kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah. Insya Allah, untuk sejarah berdirinya dan khalifah-khalifah akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal Jamaluddin. Perkembangan peradaban akan disampaikan oleh Mbak Hindun Nafidatul Jannah, dan faktor kemunduran serta runtuhnya dinasti Umayyah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja kita ke materi yang pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh Mas Iqbal Jamaluddin. Semoga menikmati sajian dari kami. Baik, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah dapat diringkas mungkin dengan 5 fase. Pertama, berawal dari masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana Sayyidina Utsman bin Affan menunjuk salah satu keluarganya yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, karena kan dapat kita ketahui bersama salah satu kebijakan Sayyidina Utsman adalah menunjuk para pejabat, baik itu gubernur ataupun menteri, dari kalangan kerabatnya sendiri. Nah, salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang terkenal sebagai politisi yang handal, di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman itu cukup untuk mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan yang nantinya dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib yang akan diterangkan ke depannya. Nah, fase kedua adalah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, tepatnya pada akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu umat muslim terbagi menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Syiah, yaitu pendukung Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Khawarij ini adalah orang yang keluar dari barisan Ali. Situasi ini jelas tidak baik bagi Ali. Alhasil, posisi Sayyidina Ali semakin lemah pada saat itu dan posisi Muawiyah lebih kuat. Dan imbasnya pada tahun 40 Hijriah atau sekitaran tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Ali ini, tongkat estafet khalifah diambil oleh putra beliau, yakni Sayyidina Hasan. Akan tetapi pada prosesnya penduduk Kufah tidak mendukungnya. Alhasil posisi Sayyidina Hasan semakin lemah dan terhimpit, sedangkan Muawiyah semakin kuat dan semakin kuat. Pada akhirnya kemudian masuklah ke fase keempat, yakni peristiwa tahkim, atau yang bisa kita kenal dengan arbitrase antara Muawiyah dan Hasan. Keduanya
berupaya untuk mencari solusi terbaik yang dihasilkan untuk agar umat muslim tidak menjadi umat yang saling bertumpah darah, saling menumpas. Akhirnya keputusan yang terjadi adalah Sayyidina Hasan memberikan posisi khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah dengan tujuan yang tadi itu, agar tidak terjadi pertempuran darah yang sia-sia. Hal ini juga ditujukan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik yang satu, yaitu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang terjadinya peristiwa ini kisaran tahun 47 Hijriah atau 47 Hijriah sampai 132 Hijriah, selama 90 tahun nantinya dinasti Umayyah ini berkuasa, atau setara 650 Masehi sampai 750 Masehi. Lanjut. Nah, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang memang punya andil besar dalam memajukan berbagai bidang dalam dunia Islam, dan khalifah-khalifah yang terkenal yang masyhur dalam artian dalam memajukan dinasti Umayyah, dalam artian dunia Islam dalam masa Daulah Umayyah ini adalah mencapai puncaknya pada zaman Al-Walid, dan sesudah itu barulah kekuasaan mereka menurun yang disebabkan oleh berbagai faktor yang nantinya mungkin akan dijelaskan di belakang. Dinasti Bani Umayyah berlangsung selama kurang lebih 90 tahun seperti yang saya paparkan di awal tadi. Pada awalnya ibu kota negara pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah dipindahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya, yakni pada saat beliau jadi gubernur pada masa Khulafaur Rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, khalifah-khalifah yang perlu diketahui dalam proses berlangsungnya Daulah Umayyah selama 90 tahun itu adalah ada 14 khalifah. Yang pertama yaitu pendirinya, yakni Muawiyah I, atau bisa lebih dikenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang rentan waktu kepemimpinannya adalah 41 Hijriah sampai 61 Hijriah. Selanjutnya Yazid I dari tahun 61 Hijriah sampai 64 Hijriah. Lanjut ke Muawiyah II dari tahun 64 sampai 65 Hijriah. Kemudian dilanjut oleh Khalifah Marwan I, atau yang lebih dikenal sebagai Marwan bin Hakam. Lalu salah satu khalifah yang masyhur juga adalah Abdul Malik, yang masa kepemimpinannya terletak setelah kepemimpinan Khalifah Marwan bin Hakam, yakni pada kisaran tahun 66 sampai 86 Hijriah. Terus Khalifah Al-Walid baru selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 97 sampai 99 Hijriah. Nah, mungkin setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang notabene adalah khalifah yang paling masyhur pada masa Daulah Umayyah, yakni sekitaran 99 Hijriah sampai 102 Hijriah. Beliau memimpin tidak lama sih sebenarnya, hanya 3 tahun, akan tetapi dampak atau perubahan itu sangat signifikan sekali. Progresnya terhadap dunia Islam pada masa Bani Umayyah itu sangat signifikan sekali. Entah itu
yang nanti mungkin akan dijelaskan dari segi arsitektur atau segi sosial, seni budaya juga. Terus setelah itu ada Khalifah Yazid II selama 4 tahun dari 102 sampai 106 Hijriah. Terus Khalifah Hisham, terus dilanjut Al-Walid II, terus kita lanjut Yazid III, kemudian dilanjut Marwan II, dan yang terakhir adalah Khalifah Ibrahim, yang mana setelah ini prosesnya Daulah Umayyah mengalami sebuah kemunduran yang sangat besar. Tambahan mungkin dari 14 khalifah sebagai yang tersebut pada paparan yang saya paparkan sebelumnya, terdapat 5 khalifah besar, dalam artian adalah 5 khalifah yang masyhur diketahui, atau bisa juga dianggap sebagai khalifah yang berperan mungkin dapat diartikan berperan lebih lah bagi dinasti Umayyah, yaitu pendirinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Mungkin sekian paparan yang bisa saya paparkan. Selanjutnya mungkin akan dapat dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yakni Mbak Hindun Nafidatul Jannah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Perlu diketahui bahwasanya dinasti Umayyah adalah dinasti yang telah ditakdirkan menjadi penerus peradaban Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Banyak prestasi yang diraih pada masa pemerintahan dinasti ini, terutama dalam beberapa bidang, yaitu seperti 1. Perkembangan di bidang sosial, yang mana selama masa Khalifah dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil, meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis. Kendatipun bangsa Arab Islam berkuasa di seluruh imperium, kehidupan muslim non-Arab juga tidak mengalami kesulitan. Mereka hidup damai dan bersahabat dengan baik. Mereka juga menikmati kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan di negaranya. Para khalifah melindungi tempat-tempat suci yang ada, bahkan semua tempat peribadatan yang rusak dibangun kembali dengan dana yang dikeluarkan dari kas negara. Yang selanjutnya itu perkembangan pada bidang arsitektur. Pada masa Bani Umayyah ini adanya perkembangan arsitektur Islam yang tampak menonjol, terutama pada arsitektur religi. Tentu dalam perkembangan arsitektur tidak bisa dilepaskan dari peranan para khalifah. Para khalifah dinasti Umayyah amat menyokong perkembangan seni ini, terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar, dan bukti perkembangan arsitektur pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjidil Aqsa, bangunan Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz, serta adanya istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan para khalifah dan anak-anaknya. Yang ketiga, perkembangan di bidang seni dan budaya. Perkembangan seni dan budaya semakin maju. Seni yang berkaitan dengan penyembahan berhala tidak lagi berkembang. Seni yang sudah tidak berkembang diganti dengan seni kaligrafi, sastra, seni menyanyi atau suara, seni ukir, dan juga seni bangunan. Pada masa ini, bangunan yang sudah ada mengalami percampuran dengan gaya Arab Romawi ataupun Persia Arab. Masjid Damaskus merupakan contohnya. Ornamen pada dinding yang dihiasi dengan warna-warni batuan menjadikan masjid ini sangat indah. Selain itu, seni rupa berupa lukisan yang terlihat pada ukiran dinding bangunan juga berkembang. Para pelukis yang disebut dengan musawirun. Ada juga perkembangan seni lagu dan nyanyian, serta adanya beberapa alat musik. Perhatian terhadap seni sastra juga meningkat di zaman ini, dengan terbuktinya lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Attal, Farozdak, Jurair, dan lain-lain.
Yang keempat, perkembangan di bidang politik. Dalam bidang pemerintahan pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi dengan sistem monarki. Adanya pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan haraj serta sistem pemerintahan provinsial dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 5 dewan di pusat pemerintahan seperti Dewan Militer, Dewan Keuangan, Dewan Surat Menyurat, Dewan Pencapan, dan Dewan Pos. Bidang politik yang disusun pada pemerintahan Bani Umayyah adalah tata pemerintahan yang sama sekali baru. Selain itu, Abdul Malik juga mencetak mata uang Arab dengan nama dinar, dirham, dan fals. Kemudian ia mendirikan kas di negara Damaskus, serta meningkatkan pelayanan pos dan komunikasi, membangun kantor pos yang mana ditugaskan kepada seorang dinas pos. Khalifah juga memperbarui perpajakan. Yang terakhir, perkembangan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, dinasti Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu baru yaitu seperti tata bahasa, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Karena tuntutan untuk mempelajari dan menafsirkan Al-Quran, maka sejak saat itu juga di kalangan masyarakat Muslim Arab mulai berkembang dengan pesat ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran itu sendiri. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan dan budaya Arab pada masa dinasti Umayyah juga mengalami perkembangan yang pesat dalam lapangan ilmu-ilmu umum. Bahkan ilmu pengobatan mencapai puncak kesempurnaannya di Arabia pada masa dinasti ini, seperti Khalid ibnu Yazid yang memperoleh kesarjanaan dalam ilmu kimia dan kedokteran dan menulis beberapa buku tentang bidang itu, yang mana dia adalah orang pertama di dalam Islam yang menerjemahkan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu perlu diketahui bahwasanya pada tahap perkembangan bidang politik, guna untuk memenuhi perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks, Bani Umayyah juga dibantu oleh beberapa orang al-kutab atau sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas mereka, yaitu diantaranya seperti 1. Katib ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. 2. Katib al-Haraj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. 3. Katib al-Jundi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. 4. Katib al-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. 5. Katib al-Qudad, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan ketertiban umum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mas Iqbal Jamaluddin terkait sejarah berdirinya dan khalifah-khalifahnya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Hindun terkait perkembangan peradaban, kita akan membahas kemunduran dan faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Kami dari penulis membagi ada 2 faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah, yang itu datang dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Faktor internal ini ya yang dimaksud adalah internal dari dinasti Umayyah tersebut. Kemudian eksternal ini berasal dari luar dinasti. Nah, akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Faktor internal. Faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Umayyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya atau sifat khalifah yang bermegah-megahan. Kita tahu setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, itu teladan kepada Nabi Muhammad semakin menurun. Akhirnya khalifah yang harusnya memikirkan umat cenderung kepada berebut kekuasaan dan memperkaya dirinya sendiri. Dan ini terlihat sangat jelas pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Walaupun tidak semuanya khalifah,
karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sangat sederhana. Namun kebanyakan khalifah pada masa dinasti ini banyak yang bermegah-megahan, berfoya-foya, sehingga mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umat. Yang kedua, krisis kepemimpinan. Nah, di sini yang dimaksud adalah khalifah pada saat itu kurang berkompeten. Akhirnya masalah kenegaraan, masalah Islam itu sulit teratasi atau banyak mendapatkan problema-problema yang terjadi, sehingga kepemimpinan pada saat masa dinasti Umayyah itu cenderung banyak yang kurang berkompeten, seperti itu. Yang ketiga yaitu sifat absolut. Nah, pada dinasti Umayyah ini beberapa khalifahnya ada yang bersifat absolut atau otoriter, kayak tidak mau diprotes, tidak mau dinasehatin, tidak mau diberikan pelurusan, sehingga mereka cenderung apa yang mereka katakan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya. Nah, itulah yang membuat rakyat tidak bersimpati, dan beberapa banyak sahabat yang lain juga menentang karena adanya sifat otoriter ini, tidak adanya bentuk musyawarah. Nah, berhubung dengan itu, lanjut ke faktor yang keempat, yaitu mekanisme pergantian khalifah yang tidak jelas. Nah, seharusnya kalau kita melihat dari pergantian kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan memang ada penunjukan langsung, tapi tetap ada musyawarah. Nah, tapi di masa dinasti Umayyah itu mekanismenya tidak jelas. Akhirnya memakai sistem monarki, yang dimana kerajaan sehingga khalifah yang menggantikan adalah anaknya. Padahal kadang kalau kita melihat anak-anak khalifah itu tidak semuanya berkompeten, sehingga menyebabkan anaknya itu melanjutkan kekuasaan ayahnya dan sama-sama tidak memikirkan umat, tapi memperkaya dirinya sendiri. Kemudian lanjut pada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berangkat dari masalah yang terjadi dari luar dinasti. Juga ada 4. Yang pertama adanya pemberontakan. Nah, ini banyak sekali pemberontakan yang berasal dari dinasti lain. Ada juga dari dinasti Abbasiyah yang ingin muncul setelah ini. Ada juga dari bangsa-bangsa Romawi, Persia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak ulama yang kecewa. Kecewanya karena apa? Ya karena sifat beberapa khalifah yang menyeleweng dari ajaran Islam, yang tidak amanah, yang suka bermegah-megahan, kembali kepada masa jahiliyah, kemudian bersifat otoriter, tidak mengutamakan kepentingan umat. Itu menyebabkan banyak ulama yang kecewa. Akhirnya saat itu, di akhir-akhir era Umayyah melemah karena ulama tidak mendukung lagi, karena tidak respek kepada khalifah-khalifahnya. Yang ketiga adanya pertentangan Arab Utara dan Selatan yang semakin memanas. Nah, ini kita bisa lihat bahwa terdapat 2 suku atau 2 blok, yaitu Arab Utara dan Selatan yang saling bermusuhan. Nah, pada saat itu dinasti Umayyah itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya, karena khalifahnya itu sibuk memperkaya dirinya sendiri, bermegah-megahan, seperti itu. Walaupun tidak semua, itu menyebabkan pertentangan antara suku Arab dan suku Selatan ini semakin memanas. Karena semakin memanas, keutuhan negara ini sulit untuk direkatkan kembali. Yang ini membuat dinasti Umayyah semakin melemah dan terpecah belah. Kemudian yang terakhir yaitu adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini dialami oleh suku Muslim non-Arab. Mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil dibandingkan orang Muslim yang dari Arab. Padahal kita tahu bahwa semua rakyat itu kalau sudah dalam satu wilayah itu ya harus diperlakukan sama. Namun mereka merasa adanya tindak diskriminasi antara orang Muslim Arab dan orang Muslim non-Arab. Nah, itu yang membuat mereka tidak bersimpati. Karena seluruh faktor itu tadi, Umayyah lama-kelamaan mengalami penurunan melemahnya sistem kenegaraan, melemahnya sistem militer, dan lain sebagainya.
dan nanti itu dimanfaatkan oleh Abu Abbas As-Saffar dan kawan-kawan untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait kemunduran dinasti Umayyah dan sekaligus menutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih atas